Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Kali ini saya ditemani oleh seorang doktor teknik dari Fakultas Teknik. Kebetulan beliau dari program studi teknik mesin. Beliau adalah Dr. Ena Marlina ST. Beliau termasuk salah satu dosen yang sangat luar biasa di Fakultas Teknik. Begitu kan Bu Ena ya? Publikasinya luar biasa. Q1-nya sudah tak terhingga dan tak terhitung. Lain lainnya. Baru belajar. Q2, Q3 dan Q4 termasuk yang Sinta. Hari ini kita akan belajar atau paling tidak sharing berkaitan dengan bagaimana sih menulis paper atau manuskrip atau artikel ilmiah yang kemudian bisa dipublikasikan di jurnal Scopus sampai di Q1, karena orang melihat atau mendengar Scopus itu sudah kayak gimana gitu Bu Ena ya. Apalagi sampai Q1 dengan bayangan yang prosesnya lama, kemudian menulisnya juga membutuhkan energi yang luar biasa, berdarah-darah lah, merangkak. Mungkin nanti bisa juga disebutkan kira-kira cara atau trik yang baik, misalnya mulai dari mencari jurnalnya, kemudian menulis jurnalnya, kemudian sampai ke bagaimana cara mempublikasikan, kira-kira begitu Bu Ena. Oke, sebelum nanti Bu Ena menjelaskan secara singkat, karena pertemuan kita juga tidak lama, lihat yang satu ini dulu. Sebelum bincang-bincang dengan Bu Ena Marlina yang merupakan dosen sangat produktif di Unisma, beliau adalah dosen yang paling banyak publikasinya, insya Allah kalau di Sinta ataupun di Google Scholar. Beliau kalau di afiliasi Unisma insya Allah di atas sendiri, karena skopnya sudah banyak sekali. Kamu banyak lah. Sebelum bincang-bincang dengan Bu Ena, silakan di subscribe dulu yang belum subscribe. Jangan lupa disodok tombol loncengnya untuk terus bisa mengikuti video-video terbaru saya. Juga jangan lupa subscribe YouTube-nya Bu Ena Marlina di 193 Enam. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya untuk bisa mengikuti video-video terbaru dari Bu Ena Marlina. Oke Bu Ena, mohon maaf saya harus saya tahan dulu karena harus banyak belajar dari Bu Ena tentang bagaimana menulis artikel atau menulis paper yang baik di jurnal Scopus, terutama di Scopus Q1 atau Q2. Kira-kira mungkin berangkat dari pengalaman Bu Ena menulis pertama kali ke jurnal Scopus atau ke internasional jurnal yang bereputasi, kira-kira seperti apa Bu? Sebenarnya menulis jurnal itu saya belajar pas waktu kuliah S3. Sebenarnya menulis jurnal itu ya sama saja, imprint aja. Jadi kita ngikutin apa maunya jurnal. Tetapi yang perlu ditekankan untuk jurnal bisa masuk ke namanya Scopus, terus ya konsepnya. Jadi gimana cara kita menulis sebuah konsep. Jadi meskipun sebenarnya peralatan saya, eksperimen saya atau riset saya itu semua sederhana dan murah, tapi kita kemas dengan konsep yang bagus, jadi akhirnya bisa masuk, itu saja. Sebenarnya yang masuk Q1 pengalaman saya pertama sih sebenarnya, jadi mulai nulis jurnal langsung masuk ke Q1. Gimana caranya? Apa sudah membayangkan dari pertama kali masuk S3, kemudian sudah membayangkan
artikel saya harus ke situ. harus ke Scopus I1 misalnya. Iya, itu juga niat kan. Harus dimulai dari Iya, niat dulu ya. iya. Jadi pertama itu memang saya sudah punya keyakinan. Ya betul. Sudah punya keyakinan ketika saya melihat konsep, saya memang belajar dengan prof saya, kebetulan Prof Pardana, dia penulis benar-benar penulis handal. Di Scopusnya juga banyak. Jadi ketika saya dapat bimbingan beliau, saya manfaatkan betul-betul. Jadi step by stepnya menulis konsep, otomatisnya konsep ya. Jadi beliau itu selalu mengajarkan tentang Konsep yang seperti apa kira-kira? Konsep Mungkin yang- konsep yang bisa Iya. dideskripsikan seperti apa tuh? Konsep ya, konsepnya itu misalnya kita mau menulis apa? Kebetulan penelitian saya itu penelitian tentang bahan bakar. Jadi renewable fuel, bahan bakar terbarukan. Ya, salah satunya untuk mengganti biodiesel. Kan sudah banyak yang melakukan, Ya. terutama penelitian roket yang sudah banyak. Jadi kalau saya lihat jurnal-jurnal di 1, 2, 3 itu sudah banyak, Pak, umum nggak? Jadi kalau kita nulis gitu lagi, ya sudah pasti ditolak Ya. karena umum. Ya. Jadi saya waktu itu mengambil ilmu dasar fundamental. Jadi memang penelitian saya fundamental, saya olah jadi fundamental. Nah, kebetulan saya memilih kemolekuleran. Ya, jadi ilmu itu sudah ada dari zaman dulu. Dari soal itu dari Berarti ada nilai kebaruan atau ada nilai nilai kebaruannya itu pengembangannya itu. Jadi pengembangannya itu saya ngambil yang belum ada. Ketika saya baca kan pasti kan kita riset dulu dari berarti kan harus banyak baca jurnal juga. Ya. Jadi kita Jadi begitu guys, harus banyak baca dulu kalau Ya. pengen masuk ke jurnal Q1. Betul. Jadi kalau kita membidik, misalnya kita membidik jurnal Q1 waktu itu fuel, saya karena kalau bahan bakar itu fuel, ya. Q1 fuel Kira-kira baca berapa jurnal? ratusan. Ratusan jurnal. Betul. Jadi ketika saya mau saya sudah sampai sini mau submit, saya lihat loh kayaknya ini kok sudah disubmit orang gitu. Jadi kita berpikir keras lagi, apa sih yang belum Disubmit orang. Jadi kita gali lagi gitu. Jadi droplet ini sudah pernah dibahas tentang ignition-nya, burning rate-nya. Semua banyak jurnal yang membahas tentang itu. Apalagi biodiesel dari Misna dan Murki. Jadi saya itu hampir 200 jurnal Sudah lahap ya, sudah saya habis ya. lahap dalam satu tema. Berarti untuk mencari kira-kira topik atau konsep apa yang belum dibaca, belum dipublikasikan oleh orang lain. Ya itu, jadi kita masuk. Kalau misalnya kita itu penelitian kita itu ibarat kita baju ya Pak ya. Iya. Ibarat kita baju, orang sudah bikin tangannya, tangan kiri, tangan kanan ini. Berarti apa? Kancingnya yang belum. Nah di situ saya menelusuk. Jadi biar masuk. Jadi ketika sudah ini sudah ada konsepnya tentang ini sini. Berarti konsep tentang kita bahas di molekulernya belum ada. Jadi orang hanya membahas dasarnya saja. Kalau biodiesel bisa dipakai ini, karena saya membahas biodiesel itu bahannya dari bahan minyak nabati. Saya ke dalamnya minyak nabati itu apa sih? Minyak nabati itu terdiri dari trigliserida, asam lemak tergabung dari 3 asam lemak. Nah, saya pernah teliti asam lemak yang ada di minyak yang saya pakai itu, misalnya CCO, asam lemaknya apa? Linoleik, oleik ya. Oleik ini saya teliti. Oleik itu pergerakan molekul seperti apa? Pergerakan atom molekul. Sejauh itu ya. Sejauh itu. Jadi saya pakai program HyperTio. Gimana caranya? Jadi meskipun bukan dari keilmuan saya harus masuk akhirnya saya ke kimia. Dan memang yang paling penting untuk bisa menulis artikel di jurnal Scopus di Q1 atau Q2 itu memang harus memiliki nilai kebaharuan dari semua bahasan yang sudah dipublikasikan oleh orang lain ya. Caranya ya ikro itu. Itu salah satu apa namanya ikro ya. Ikro. Jadi baca dulu. Ikro sampai 200 artikel dalam satu tema. Bagaimana coba membayangkan membaca itu dan mengorek kira-kira apa saja yang belum diulas begitu. Jadi sebenarnya kalau saya baca jurnal itu sekilas-sekilas saja. Ya, Karena kalau pembahasannya sama ya. Jadi poin-poinnya ini sudah. Kalau misalnya saya perlu tentang molekulernya fatty acid, saya cari di kata kuncinya fatty acid. Iya. Untuk
menemukan konsep baru itu seperti apa Bu Ena dari banyaknya artikel yang dibaca? Iya. Pertama dari artikel kita baca, setelah itu kita membuat konsep. Saya kan orang teknik, jadi Iya. saya gambar konsepnya itu. Nah misalnya gini, konsepnya orang lain sudah menemukan minyak, saya kan mencampur. Nah jadi konsepnya kenapa kok si minyak ini bisa dicampur dengan ini, pengaruhnya seperti apa? Kalau orang lain kan pengaruhnya cuma ignition, delay, burning rate-nya, atau pembakarannya. Cuma saya lihat di dalamnya itu gimana ya. Jadi saya lihat lebih dalam, oh molekulnya gerakannya seperti apa. Berarti selain membaca banyak juga melakukan eksperimen atau riset ya? Iya, riset. Ya, jadi bolak-balik sebenarnya. Jadi saya program itu sebenarnya kalau lebih gampang masuk itu pakai program. Tapi berhubung saya masuk di satunya itu karena penelitian saya fundamental itu. Jadi rata-rata sekarang penelitian yang fundamental lebih lebih bisa cepat masuk di situ. Kebetulan ini saya kemarin masuknya di renewable energy. Jadi saya memasukkan subjeknya 21 Januari 2019. Reservoir-nya itu 7 Mei itu saya sudah dapat balasan. Berarti berapa bulan itu Bu? Januari, Mei 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. 5 bulan. 5 bulan saya sudah dapat review. Ya, review. Saya harus melanjutkan review itu. Saya itu hanya dikasih waktu dalam 1 bulan untuk mereview. Saya melakukan review cuma 1 minggu. Kebetulan itu yang review adalah 5 reviewer dari berbagai negara. Saya lihat dan memang ahli-ahlinya saya kembalikan. Terus sekitar bulan Mei, Juni ya 1 bulan aja. Tidak sampai 1 bulan, hanya 3 minggu. Saya sudah dikabari kalau jurnal saya layak untuk ditulis. Akhirnya online-nya langsung dari dalam waktu 2 hari. Sudah. Jadi 12 Juni sudah dikabari submit. Lalu tanggal 14 Juni 2019 langsung online dan cetaknya 2020. Itu tentu harus mengikuti gaya sendikung atau ketentuan yang ada di jurnal itu ya. Tapi bagaimana caranya memilih jurnal yang tepat atau jurnal yang sesuai dengan materi yang atau artikel yang kita buat itu seperti apa Bu? Untuk tepat, karena tidak sedikit juga jurnal-jurnal yang predator lah, yang hati-hati banget. Kira-kira menurut Bu Ena yang paling mudah dan praktis atau yang paling efektif untuk menemukan jurnal yang baik, yang berkualitas tinggi, yang bagus itu seperti apa Bu Ena? Kalau saya kan yang dilihat dari H-index. Dari H-index ya. Yang ini H-indexnya berapa ini? Kalau ini bisa dilihat nanti ya. H-indexnya. Kira-kira berapa? Kira-kira saya lupa ya sebenarnya. Saya sambil ini cari H-indexnya. Kalau yang pertama dulu berapa H-indexnya? Tapi memang target H-index berapa sih Bu Ena? Oh enggak, saya sebenarnya enggak target. Tidak sudah melihat H-index, oh ini layak untuk dimasukkan artikel saya gitu. Saya sebenarnya nggak melihat H-index, cuman memang saya biasanya melihat reputasi dari jurnal itu. Ya. Melihatnya itu seperti apa Bu? Nah, saya membikinnya gini. Oh, kalau saya dari teknik, kebetulan saya tentang bahan bakar, saya kan harus cari jurnal tentang bahan bakar. Ya. Dan ketika saya cari jurnal ya, saya cari yang ternama. Ya kalau ternama ya biasa Elsevier. Ya sudah jelas kan. Elsevier betul. Sudah ini juga Elsevier semua rata-rata ya. Jadi kalau Elsevier kan jelas ya. Sudah jelas. Dari jauh itu sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Jadi gratis, sudah jelas gratis. Terus waktunya kan kadang ada teman saya jurnalnya sampai 1 tahun tidak ada balasan. Terus akhirnya dia mau ngambil juga susah. Iya. Dan itu menjadi ya secara umum orang melihat kalau jurnal Q1, Q2 itu hampir rata-rata terus tahun 2 tahun begitu kira-kira. Enggak, benar. Ini kan sudah ada buktinya. Ya gimana kalau Elsevier gimana kalau menurut saya dia itu kan di sana sudah dijelaskan. Jadi prosesnya itu sekitar 6 bulan, maksimal 6 bulan.
Proses review itu ya? Semua Oh, sampai semua? submit dari submit sampai accepted dia hanya menjanjikan 6 bulan. Tapi ketika misalnya dari dalam kita sudah langsung submit ya, besoknya itu cuma di dalam waktu hitungan jam kita sudah dikabari sudah masuk editor. Ketika dikabari masuk editor, ketika editor memang itu tidak layak, dia langsung di reject kan? Langsung 1 minggu kita sudah tahu jawabannya. Jadi tidak bakalan seperti jurnal-jurnal yang lain kita menunggu lama, kita mau menulis lagi tahun enggak. Jadi 6 bulan dijanjikan sampai accepted itu benar-benar kan Januari acceptednya juga. Ya. Jadi betul-betul biaya pun tidak ada biaya sama sekali. Free. Oke, selain Heidex, apa kira-kira yang perlu dilihat atau dicek Bu Ena untuk melihat kredibilitas atau track record dari jurnal itu? Oh iya, banyak sih sebenarnya sekarang jurnal. Selain misalnya juga publishernya. Oh iya ini apa dia konsistensi dari jurnalnya publishernya. Publisher. Jadi ada banyak yang jurnal dalam 2 tahun, 3 tahun cepat banget dia Q1 jadi dari Q4 misalnya Q3 jadi Q2, Q1. Dan itu ternyata perlu dicurigai dan ternyata memang ada beberapa ya yang kemarin itu ada kasus sama saya dia Q2 terus Q1. Ternyata sekarang tidak bisa di cancel. Iya itu. Jadi namanya ya itu standarnya ya tetap dia. Berarti harus melihat dari konsistensinya, track record konsistensi dari penerbitannya, kemudian berapa jumlah yang diterbitkan gitu ya. Iya. Kemudian dari banyaknya orang yang mengunjungi, ya, termasuk misalnya yang terbit di situ tuh dari mana saja. Kan banyak juga sih jurnal-jurnal yang penulisnya dari Indonesia cuma misalnya begitu misalnya. Kan banyak begitu. Itu juga perlu dilihat ya, perlu dicek ya. Tapi kalau melihat tidak ini Bu Ena ya, tidak hampir sama kalau misalnya seperti Elsevier itu misalnya proses reviewnya, proses publikasinya itu juga sesuai dengan prosedur yang sudah dijelaskan di dalam ketentuan penulisan jurnalnya berarti ya. Iya. Yang terakhir Bu Ena, kira-kira ada nggak tips yang paling manjur misalnya untuk menulis jurnal sampai ke publish di Q1-nya itu seperti apa? Yang pertama memang ya data. Jadi data ya? sebisa mungkin, sekumpul mungkin yang kita punya ditampilkan semua. Data itu misalnya kita sajikan lewat grafik. Nah, grafik itu ada caranya sendiri untuk membuat grafik semenarik mungkin dan orang lain bisa membaca. Ya. Kadang ya kalau jurnal-jurnal bagus coba Pak Hayat lihat ya supaya grafiknya itu hitam putih ya. Iya. Karena hitam putih. Iya. Cuma hitam putih notnya dan ada eksisnya itu ada 2 biasanya ya. Sudah menjadi karakter berarti. Sudah menjadi karakter. Kalau hitam putih memang karena tidak semua manusia itu normal melihat warna. Betul. Ya. Ada yang buta warna. Iya gitu. Jadi kalau jurnal yang bagus ya memang kita harus menyajikan itu. Terus kita yang sesuai gitu. Gambar yang mereka minta misalnya dalam bentuk GIF atau tip berapa ukurannya, resolusinya berapa ya kita ikutin gitu aja. Terus gambar data itu harus jelas gambarnya harus jelas. Ada lagi Bu Ena kira-kira selain data ditampilkan secara lengkap, kemudian gambar nomor 1 ya konsep. Ya konsep ya. Nomor 1 konsep. Yang nomor 2 penampilan kan. Orang masih melihat penampilan. Yang ketiga memang dari referensi ketika kita submit jurnal kan ada referensi. Kita kan harus mengutip banyak. Betul. Berarti ketika semakin banyak kita kutip berarti kan otomatis kita semakin banyak baca kan. Jadi bisa dilihat dari situ. Jadi ilmu kita akan berkembang. Kita bisa menulis sedikit tapi berkembang gitu. Dalam banget. Itu konsepnya. Jadi jangan kemana-mana ya kecil sedikit cuma dalam. Jadi 5
memang fokus ya, fokus pada satu topik yang memang itu dikaji dan belum ada yang, kalau bisa usahakan belum ada yang publish atau yang publikasikan. Oke, terima kasih Bu Ena atas bincang-bincangnya yang sebentar ini, semoga bermanfaat. Ada banyak dari catatan saya dari apa yang disampaikan oleh Bu Ena bahwa untuk bisa menulis di jurnal yang bereputasi di Scopus Q1 misalnya, maka yang paling penting adalah niat untuk menulis dengan cara yang baik dan benar. Jadi harus dimulai dari niat dulu. Setelah niat baru ke konsep, guys. Konsep itu penting. Konsep utama dari tema yang kita bahas itu adalah ada nilai kebaruan, ada novelty yang bisa dibangun atau dikembangkan sebagai bagian dari kompetensi keilmuan kita. Setelah konsep baru ke penampilan, tentu tulisannya, kemenarikannya itu juga harus dijaga. Penampilan itu baik dari data begitu ya Bu Ena ya, data yang baik, data yang bagus, ditampilkan semua data-datanya agar mendukung konsep yang dibangun di awal tadi untuk bisa melahirkan sebuah pengetahuan baru, sebuah knowledge baru. Kemudian gambar-gambar itu juga perlu ditampilkan secara bagus karena publisher besar itu juga melihat dari aspek itu, walaupun ini juga menjadi aspek yang teknis, tetapi menjadi penting untuk dipertimbangkan. Jadi kalau misalnya buat gambar, jangan buat gambar yang asal-asalan, tetapi gambar yang betul-betul menarik. Contoh misalnya formatnya GIF gitu ya. Biasanya mainnya minta Ya. GIF atau TIFF. Itu lebih rapi ya, lebih bagus. Dan yang terakhir guys adalah referensi, tentu harus banyak baca. Bu Ena ini satu jurnalnya ini bacaannya sampai ratusan, bahkan sampai 200 artikel yang sudah dihabiskan untuk menulis satu artikel yang dipublikasikan di jurnal. Tapi kan itu modal bahaya. Selanjutnya kan emang tema kita itu, jadi Betul. kita hanya nambah-nambah sedikit aja. Ya tinggal pengembangannya bagaimana, tinggal jalan-jalan sendiri ya. Iya. Yang penting sudah tahu konsepnya. Luar Jadi, biasa. Biar tadi yang tanya impact faktornya. Iya, faktornya 5, 4, 3, luar biasa, besar sekali berarti ya. Iya. Sudah layak untuk maju ke guru besar ini kayaknya. Semoga tahun depan atau 2 tahun lagi lah. Harus nambah banyak lagi. Atau 5 tahun lagi. Kan tinggal menyesuaikan saja toh Bu Ena. Misalnya dari lektor loncat ke guru besar sekarang bisa. Tinggal diperbanyak publikasi jurnal. Tapi kan Scopus. dosen itu tidak hanya itu, harus tridharma. Putri Dharma kan bisa pengabdian di mana-mana, ngajar juga bisa di mana-mana. Oke, terima kasih guys. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bu Ena. Sama-sama, Semoga ya. sukses terus dan saya doakan semoga segera guru besar ya. Paling tidak Amin. target itu juga perlu diniatkan. Oh, iya. Menjadi guru besar itu perlu diniatkan, perlu diikhtiarkan. Semoga 5 tahun lagi Selalu riset ya. sudah guru besar. Selalu riset. Selalu riset. Selain banyak membaca juga harus banyak melakukan riset agar kita bisa semakin kompeten di dalam bidang ilmunya masing-masing. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk terus mengikuti video-video terbaru saya. Iya, jangan lupa juga kunjungi YouTube saya. Oh iya, YouTube-nya Bu Ena apa? 1936. Jangan lupa subscribe juga YouTube-nya Ibu Ena Marlina. YouTube-nya 193 193. Ya, 193 itu lambang atau nomor Unisma, kemudian enam ya, enam. Jangan lupa subscribe juga YouTube-nya 193 itu YouTube-nya Bu Ena agar kalian juga bisa menikmati konten-konten video yang bagus dari beliaunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.